Namo Sangyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Pada hari ini, tepatnya hari Rabu tanggal 22 September 2021, yaitu hari ke-14 almarhum Bapak Bambang Purnomo meninggal atau wafat. Dengan tujuan melapangkan jalan almarhum Bapak Bambang Purnomo atas permintaan istri dari Bapak almarhum Bambang Purnomo, yaitu Ibu Maria, maka secara rutin diadakan doa-doa pelimpahan jasa untuk melapangkan jalan almarhum Bapak Bambang Purnomo. Semoga dengan sesering mungkin kita melakukan pelimpahan jasa, almarhum Bapak Bambang Purnomo segera menikmati alam surgawi, alam bahagia, dan juga keluarga yang ditinggalkan, istri, anak-anak tabah dalam menghadapi perpisahan ini. Marilah kita konsentrasi pada doa-doa suci yang nantinya benar-benar berguna dan bermanfaat bagi arwah almarhum. Marilah kita puji, kita agungkan, kita muliakan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasattva. Semoga akan selalu memberikan berkah pelindungannya untuk arwah almarhum Bapak Bambang Purnomo. Namo Sangyang Adibudaya, Namo Sangyang Adibudaya, Namo Sangyang Adibudaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasattaya, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasattaya, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasattaya. Pernyataan perlindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Kita pancarkan welas asih dan kasih sayang yang kita miliki untuk melapangkan jalan arwah almarhum Bapak Bambang Purnomo menuju alam yang lebih bahagia dengan mengucapkan Karania Metta Sutta atau cinta kasih yang universal. Karania Metta Kusalena, yang tang santang padang abisa mecam, sako ucuca sucuca, sowaco casa mudo anati mani, santo sako ca subaroca, apa kico ca salaku kawuti, santi trio ca nipakoca, apa kapokolesu ananu kedong, naca kudam sama care kinci, yena vinyu pare upawadium
sokeno wake mino honto sabe sata bawantu suki tatam yeken cepana butati tasawa tawarawa anawa sesam dikawaye mahantawa maci marasaka anukatulam ditawaye caaditam ye cadure wasanti awi dure putawa sambawe siwam sabe sata bawantu suki tatam na paro paraniku betam nate manyeta katan cinan kancing biaro sana patiga sanyam nanya manya saduka miceyam mata yatani yang putang ayo saeka puta manurake evampi sababotesum mana sambawaye aparimanan metan casabalo kasmin mana sambawaye aparimanan udan odo catiri ancam asam padan aferan asam patan teta carani sinowam saya nowa yawatasa wikata medom etan satin aditeyam brahma metan wikaran idamakum ditenca anupagamam sila wadasanena sampanom kame suwene akedan naki jatuh kapaseam punya retiting. Khotbah Sang Buddha tentang cinta kasih universal. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Inilah yang harus dikerjakan oleh mereka yang tangkas dalam kebaikan. Untuk mencapai ketenangan, ia harus mampu jujur sungguh jujur, rendah hati, lemah lembut, tiada sombong, merasa puas, mudah disokong dan dilayani, tiada sibuk, sederhana hidupnya, tenang indranya, berhati-hati, tahu malu, tak melekat pada keluarga, tak berbuat kesalahan walaupun kecil yang dapat dicela oleh para bijaksana. Hendaklah ia berpikir, semoga semua makhluk berbahagia dan tentram, semoga semua makhluk berbahagia. Makhluk hidup apapun juga, yang lemah dan kuat tanpa kecuali, yang panjang atau besar, yang sedang, pendek, kecil atau gemuk, yang tampak atau tak tampak, yang jauh ataupun dekat, yang telah lahir ataupun yang akan lahir, semoga semua makhluk berbahagia. Jangan menipu orang lain atau menghina siapa saja. Jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Bagaikan seorang ibu mempertaruhkan jiwanya melindungi anaknya yang tunggal, demikianlah terhadap semua makhluk dipancarkannya pikiran kasih sayangnya tanpa batas. Kasih sayangnya ke segenap alam semesta, dipancarkannya pikiran itu tanpa batas, ke atas, ke bawah, dan ke sekeliling, tanpa rintangan, tanpa benci dan permusuhan.
selagi berdiri, berjalan atau duduk, atau berbaring, selagi tiada lelap, ia tekun mengembangkan kesadaran. Ini yang dikatakan berdiam dalam Brahma. Tidak berpegang pada pandangan salah tentang atta atau aku, dengan sila dan penglihatan yang sempurna, hingga bersih dari nafsu indria, ia tak akan lahir dalam rahim manapun. Kita lanjutkan dengan perenungan bahwa segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Semoga almarhum segera menyadari dan berkenan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan dengan perenungan Pansukulagata. Segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam. Setelah timbul akan hancur dan lenyap, bahagia timbul setelah gelisah lenyap. Semua makhluk akan mengalami kematian. Mereka telah berkali-kali mengalami kematian dan akan selalu demikian. Begitu pula aku pasti mengalami kematian. Keraguan tentang hal ini tidak ada dalam diriku. Anicca vata sankara upadavaya damino upacitva nirojanti tesang vupasamo sukom sabe sata maranti cam maring suca mari sarem tate wakang mari sami nati me etasam sayom. Tibalah saatnya keluarga yang ditinggalkan, khususnya putra dan putrinya, mengenang jasa dan pengorbanan yang pernah diberikan orang tua. Dengan selalu mengenang dan mengingat jasa dan pengorbanan orang tua, sekalipun orang tua telah tiada, semoga pengorbanan kebaikan dari orang tua akan selalu dikenang, akan selalu diingat oleh anak-anak almarhum dari Bapak Bambang Purnomo. Dan sebagai tanda bakti dan hormat kepada almarhum, selalu menjaga nama baik keluarga dengan selalu hidup rukun dan damai, harmonis bersama saudara-saudara. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan, tentang kasih sayang yang pernah diberikan orang tua untuk anak-anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasihi juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, orang tua merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderai jatuh dari matanya, seperti monyet menangis diam-diam. Demikian dalam cinta orang tua pada anaknya, sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan.
Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun orang tua hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui, bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, pada kesempatan hari ini, Rabu tanggal 22 September 2021, keluarga almarhum Bapak Bambang Purnomo mengenang, memperingati hari ke-14 almarhum Bapak Purnomo wafat, mengadakan pembacaan doa pelimpahan jasa. Semoga dengan kekuatan doa-doa yang dipanjatkan pada hari ini, dengan kekuatan timbunan kebajikan yang dimiliki oleh beliau yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, dan doa dari hande tolan sanak saudara dan famili, apabila saat ini arwah almarhum Bapak Bambang Purnomo belum menempati alam yang berbahagia, semoga akan mampu melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Di dalam buku Parita Awamanggala atau Upacara Duka yang berisi tentang khotbah-khotbah Sang Buddha yang terkait dengan kematian. Di dalam buku ini, wejangan-wejangan dhamma, nasihat Sang Buddha yang terkait dengan kematian cukup banyak, layak kita jadikan sebuah bahan renungan bagi kita. Salah satu perenungan di dalam buku Awamanggala atau Upacara Duka ini, perenungannya berjudul Perenungan pada Kehilangan Orang yang Dicintai. Di sini Sang Buddha menyabdakan, menyinggung beberapa hal. Ada beberapa hal yang dapat kita tarik satu pelajaran bagi kita, bahwa seseorang yang meninggal, yang mati, itu meninggalkan beberapa hal. Disebutkan seseorang yang mati, yang meninggalkan harta, kekayaan, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung. Kesemua itu harus ditinggalkan, tidak ada yang dibawa. Namun dalam perenungan ini juga di samping Sang Buddha menyinggung tentang beberapa hal yang ditinggalkan, namun juga Sang Buddha menyinggung beberapa hal yang akan dibawa setelah seseorang itu meninggal. Apa saja yang dibawanya setelah seseorang itu meninggal? Dikatakan oleh Sang Buddha bahwa melalui tubuh, ucapan atau pikiran, itu semua adalah miliknya, dan itu semua yang akan dibawanya. Dan ilustrasinya adalah yaitu bayang-bayang yang selalu mengikuti benda. Semua yang hidup pasti mati tanpa kecuali. Demikian pula kehidupan yang lain pun pada satu saat juga akan mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Apa saja yang layak kita jadikan sebuah renungan di saat kita mendoakan orang-orang yang telah meninggal, yang telah mati, yaitu kita bersama-sama diingatkan untuk selalu menanam kebajikan, sebab kesejahteraan makhluk hidup setelah kita meninggal nanti, setelah kita mati,
yaitu tergantung dari perbuatan-perbuatan yang kita perbuat di masa kita masih hidup ini. Dikatakan oleh Sang Buddha, mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan baik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Marilah Bapak Ibu sekalian, di saat kita berdoa mendoakan orang yang telah meninggal, kita selalu diingatkan tentang bekal yang harus kita bawa, yaitu perbuatan baik dan juga perbuatan buruk. Marilah kita senantiasa melakukan hal-hal yang baik, sebab akan menentukan kita kelahiran-kelahiran seperti apa, warna seperti apa, tempat dan kondisi seperti apa, ditentukan oleh kehidupan saat ini, ditentukan oleh perbuatan-perbuatan yang kita lakukan saat ini. Semoga dengan ajaran Sang Buddha ini kita tergugah semangatnya untuk senantiasa mengisi kehidupan ini dengan melakukan hal yang baik, hal-hal yang positif sebagai bekal kehidupan kita di alam-alam berikutnya. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita lengkapi dengan pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa. Semoga jasa-jasa yang kuperbuat kini atau di waktu lain diterima oleh semua makhluk di sini tak terbatas, tak ternilai. Mereka yang kukasih seperti serta berbudi luhur, seperti ayah dan ibu, yang terlihat dan yang tidak terlihat, yang bersikap netral atau permusuhan. Makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di 3 alam 4 jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 atau 4 bagian, mengembara di alam-alam besar kecil. Semoga dengan persembahan jasaku ini, setelah mengetahui mereka bergembira, dan kepada mereka yang tak mengetahui, semoga para dewa memberitakannya. Berkat jasa-jasa yang kupersembahkan ini, yang membawa kegembiraan, semoga semua makhluk selamanya hidup bahagia, bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Akasata cabu manta dewa naga mahidika punyang tang anumodit wajirang rakantu almarhum Bapak Bambang Purnomo. Akasata cabu manta dewa naga mahidika punyang tang anumodit wajirang rakantu almarhum Bapak Bambang Purnomo. Akasata cabu manta dewa naga mahidika punyang tang anumodit wajirang rakantu almarhum Bapak Bambang Purnomo. Idang ponatinang khoto sukita kontunatayom. Idang ponatinang khoto sukita kontunatayom. Idang ponatinang khoto sukita kontunatayom. Akasata cabu manta dewa naga mahidika punyang tang anumodit wajirang rakantu keluarga yang ditinggalkan. Akasata cabu manta dewa naga mahidika punyang tang anumodit wajirang rakantu man pawaranti. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah seluruh rangkaian pembacaan doa hari ke-14 wafatnya almarhum Bapak Bambang Purnomo. Semoga berguna dan bermanfaat bagi arwah almarhum. Sadu, sadu, sadu.